Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ilal haqqi turuqan. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran, yansahu lil insani wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anid dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dayya haqqullah lam yakum ahadun bi ghadabihi. Man ra'ahu badihatan hafa wa idza da'ahu al-miskin ajaba. Yaqulu al-haqqa walau kana murra wa la yasbiru zubulin wa la dhurra. Man nadhara fi wajhihi 'alima annahu laysa biwajhin kadhab wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa bighammazin wa la 'iyab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha al-shu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, nikmat masih kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memenuhi panggilan Allah, duduk bersimpuh untuk mendengarkan kalam Allah, untuk menerima pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat Jumat kita di siang hari ini makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari akan segera datang. Bulan yang sangat dinanti-nanti dan didambakan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana banyaknya keutamaan-keutamaan di dalamnya. Salah satu bulan yang disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan yang lain tidak disebut namanya, tapi bulan yang istimewa ini Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Bulan suci Ramadan, tamu agung yang mulia akan segera tiba dan datang ke tempat kita masing-masing. Kalau kita akan mempunyai tamu seorang yang istimewa, kita akan kedatangan tamu orang yang kita cintai, orang yang kita hormati. Apakah yang akan kita lakukan? Yang pertama, persiapan pertama kalau kita akan kedatangan tamu istimewa, kita akan membersihkan rumah kita. Kita akan menyapu, kita akan mengepel, kita akan membuang kotoran-kotoran, kita akan berusaha untuk membersihkan rumah kita. Dan inilah yang telah kita lakukan di bulan Rajab yang lalu. Kita sudah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak mengucapkan Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kita minta ampunan, kita maghfirah dari Allah. Itulah termasuk persiapan menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Kita bersihkan hati kita, kita bersihkan jiwa dan raga kita. Kita persiapkan agar sebersih-bersihnya untuk menyambut kedatangan tamu mulia yang spesial bulan suci Ramadan. Setelah rumah kita bersih, persiapan yang berikutnya
Apa yang akan kita lakukan kalau ada datang tamu yang istimewa? Kita akan hiasi rumah kita. Kita akan hiasi dengan bunga-bunga. Kita hampar permadani yang bagus dan empuk. Kalau tamu itu akan menginap, kita akan siapkan kamar yang bersih, yang rapi. Kita akan persiapkan kamar yang harum. Kita akan berikan wangi-wangian. Itulah amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Daripada zikir, daripada tasbih, dan daripada sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat tersebut, zikir-zikir tersebut, ibaratnya kita telah menghiasi rumah kita dengan tanaman-tanaman yang indah. Kita hiasi rumah kita dengan perabotan-perabotan yang bisa menambah betah tamu yang mulia yang akan segera datang tersebut. Lalu di antara persiapan yang tidak kalah pentingnya menyambut tamu tersebut, ma'asyiral muslimin, bulan suci Ramadan, kita perlu belajar ilmu-ilmu. Kita perlu pelajari apa yang bisa menyebabkan puasa kita batal. Apa yang bisa menyebabkan puasa kita ini menjadi sempurna. Persiapan yang tak kalah pentingnya, pelajari hukum-hukum tentang puasa Ramadan. Pelajari bagaimana syarat-syarat sahnya puasa bulan Ramadan. Pelajari apa yang membatalkan puasa bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Hadir di mana ada majelis-majelis ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat ulama. Ambil buku. Buka channel-channel yang bisa akan membuat puasa kita semakin sempurna, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung kita ada majelis ilmu sebelum Ramadan atau di dalam bulan suci Ramadan, hadiri majelis tersebut agar supaya persiapan kita betul-betul matang dan amal ibadah kita betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan berikutnya, apabila tamu tersebut sudah segera datang, bahkan sudah datang, apabila tamu tersebut sudah berada di tempat kita, maka hendaknya kita menjaga tingkah laku dan perbuatan kita. Jaga ucapan-ucapan kita. Jangan buat tamu kita itu merasa tidak nyaman dan ingin cepat pergi. Jaga ucapan kita, sambut dia dengan penuh kehangatan, dengan penuh kemesraan. Sambut dia dengan hati yang ikhlas, yang jujur. Rumahnya kecil, kalau tuan rumahnya menyambut dengan hati yang ikhlas dan senang, tamu itu betah, masyarakat. Rumah besar, rumah mewah, rumah megah, tapi kalau tuan rumahnya kasar, tuan rumahnya perkataannya pedas, maka tamu itu tidak akan tahan dan akan segera pergi. Bulan suci Ramadan yang agung, perlu kita untuk mengontrol perkataan, perbuatan, tingkah laku daripada diri kita. Perlu kita jaga pandangan mata kita agar puasanya tidak sia-sia. Karena Nabi menyebutkan dalam sabdanya, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya. Enggak dapat pahala, enggak dapat fadilah, enggak dapat keistimewaannya, hanya dapat pengalaman pernah lapar dan haus, pahalanya tidak dapat. Kenapa? Matanya memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya melihat pemandangan-pemandangan yang dimurkai oleh Allah, baik melalui media televisi atau handphone atau hal-hal yang lain yang merusak daripada ibadah puasa tersebut. Siapa yang bisa menjaga hal ini kepada anak-anak kita sekarang, masyaallah muslimin? Inilah yang patut kita untuk renungkan dan kita persiapkan matang-matang. Ada seorang saleh, seorang ahli ibadah di negeri Yaman. Orang ini ahli wirid, ahli zikir, ahli masjid. Lalu anak dan istrinya merongrong orang ini untuk supaya dibelikan televisi. Orang ini tetangganya daripada seorang ulama yang bernama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, seorang ulama terkenal di kota Bayreuth. Sang orang soleh ini setelah berusaha susah payah untuk tidak membelikan televisi, tetapi dia tidak sanggup dengan rongrongan anak dan istrinya. Akhirnya dia membelikan televisi yang warna hitam putih, televisi yang dulu, televisi yang awal-awal.
Dibelikanlah televisi yang jelek tersebut karena anak dan istrinya sudah memaksa. Setelah memberikan televisi, tidak lama sang orang soleh ini wafat. Maka setelah orang soleh ini wafat, teman beliau, si ulama ini, tetangganya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mimpi beliau dan melihat keadaannya di alam barzakh. Dilihat oleh Habib Muhammad keadaannya sangat mengerikan dan orang ini disiksa di alam kuburnya. Ditanya oleh Habib Muhammad, kenapa kau keadaan seperti ini? Kenapa kau disiksa padahal kau orang soleh? Kau ahli masjid, kau ahli zikir. Dia mengatakan, iya Habib, saya disiksa gara-gara televisi yang saya belikan sekarang oleh keluarga dan anak cucu saya dibuat untuk melihat gambar-gambar yang tidak diridhoi oleh Allah. Setiap mereka melihat gambar itu, Allah kirimkan dosa dan Allah kirimkan siksaan kepada saya di alam kubur. Bangun Habib Muhammad daripada tidurnya, didatangi rumah temannya tersebut, rumah almarhum, dan dikabarkan kepada anak istrinya, kalau bapak kalian, orang tua kalian disiksa di alam kubur oleh Allah gara-gara televisi. Karena dia yang memberikan televisi, karena dia yang telah menyediakan fasilitas ini untuk anak dan istrinya. Mendengar kabar tersebut, menangis satu keluarga, lalu dibanting dan dihancurkan televisinya tersebut. Gara-gara TV ini orang tua kami disiksa. Wahai Habib, sejak saat ini kami haramkan TV di rumah kami. Langsung dilempar dan dibanting, dihancurkan televisi ini. Zaman sekarang bukan televisi lagi. Di kantong-kantong anak kita sudah ada HP akhir model. Sudah ada handphone yang sangat canggih. Mau lihat apa saja anak itu bisa. Jangankan anak-anak yang tidak dididik, anak-anak yang sudah digembleng bertahun-tahun di pesantren pun banyak yang rusak gara-gara handphone. Anak-anak yang sudah dididik bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun di HP, di pondok pesantren tidak pegang HP, pulang langsung dia pegang HP, hilang semua ilmu, barokah, cahayanya, ibadahnya yang telah diperoleh bertahun-tahun di pondok dihilangkan dalam 1-2 hari karena telah dirusak oleh handphone. Imannya tidak kuat, masyaallah muslim. Karena itu, mari menyambut bulan suci Ramadan, sambut dengan penuh gembira dan persiapkan dengan persiapan-persiapan yang matang agar tidak sia-sia amal ibadah kita. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan, kata Rasulullah. Lishaimi farhatan. Orang yang puasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang dimaksud kebahagiaan yang pertama, bahagia ketika buka puasa. Ini banyak yang salah paham. Bukan bahagia karena sudah bisa berbuka, ada makanan bermacam ragam di hadapannya, ada es, ada kurma, ada makanan minuman yang segar-segar. Bukan seperti itu maksudnya. Buka puasa, bahagia ketika berbuka karena dia diberi taufik dan hidayah oleh Allah, bisa puasa, sementara banyak orang yang lain tidak puasa. Banyak orang yang badannya lebih kuat, lebih kekar, lebih sehat dari kita, tetapi dia tidak puasa. Siang hari makan, siang hari minum, tidak puasa, tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi taufik. Ada anak kecil masih SD, umur 9 tahun, 10 tahun tapi kuat puasa. Badannya kecil, badannya lemah, tapi diberi hidayah oleh Allah, dia puasa. Ada yang badannya sehat, kekar, pemuda, tidak sanggup berpuasa. Itu bukan masalah sanggup, tetapi masalah hidayah. Karena itu kalau kita diberi hidayah oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, kita mampu berpuasa, berbahagialah. Bahagia setiap maghrib kita bahagia karena hidayah dan taufik dari Allah, karena juga makanan, dan nanti kebahagiaan besar akan menunggu kita ketika kita berjumpa dengan Allah. Semoga Allah berikan kita selalu taufik dan hidayahnya. Allah selamatkan kita, Allah selamatkan anak cucu kita. Mudah-mudahan menjelang Ramadan, bulan suci yang mulia ini, Allah berikan berkah akhir daripada bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita bulan suci Ramadan, Allah karuniakan kepada kita pahala-pahalanya, keagungan-keagungan bulan suci Ramadan, keistimewaan-keistimewaannya, dan semoga Allah pilih, Allah jadikan kita sebagaimana Allah jadikan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang dicintai. Allah karuniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada anak, keluarga kita, cucu kita, dan kepada orang-orang yang kita cintai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.